Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Iji Course. Nah, video kali ini kita akan bahas lanjutan dari pembahasan SIMAK UI yang dikumpulkan dari tahun 2011 sampai tahun 2021, khusus materi stoichiometry part yang kedua. Kita lanjutkan dari SIMAK UI tahun 2016, pembakaran sempurna 1,38 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen menghasilkan 2,64 karbon dioksida dan 1,6 gram air. Jadi kan kalau misalkan pembakaran sempurna sesuatu senyawa hidrokarbon atau CXHY, karena ini ada oksigen berarti CXHYOZ ya, dibakar berarti tambahkan O2, ini hasilnya adalah CO2 dan H2O. Oke, katanya di sini senyawa tersebut 1,38, lalu karbon dioksidanya itu 2,64, lalu airnya itu 1,62. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 92, yang ditanya adalah jumlah atom karbon pada 0,46 gram senyawa tersebut. Oke, kalau kita mau mencari berapa jumlah atom karbon, teman-teman kita harus tahu dulu berapa molnya, ya berapa mol si karbon dalam senyawa tersebut. Berarti kita juga harus tahu berapa jumlah C-nya dalam senyawa tersebut. Nah, ini kan masih CX, HY, kita nggak tahu ya perbandingannya berapa. Oke, nah dari sini kalau kita lihat reaksinya, semua karbon yang ada di senyawa ini itu pasti akan menjadi CO2, ya kan? Karena kan yang di kiri hanya dalam CXHY, CXHYOZ, sedangkan karbon yang di kanan itu hanya dalam CO2 saja, sehingga massa karbon yang di CO2 itu adalah massa karbon juga di senyawa tersebut. Sehingga kalau kita gunakan perbandingan AR-nya gitu ya, kita cari massa karbon, karbon itu di sini jumlahnya 1 dikali AR-nya 12 dibagi MR-nya CO2. Nah, teman-teman bisa dihitung ya, itu AR-nya diketahui di soal, ini MR-nya sama dengan 44. Berarti ini dibagi 44, kalikan dengan massa senyawanya 2,64 atau 264 dikali 10 pangkat min 2. Berikutnya ini bisa kita coret, ini coret sepertinya 6 ya. Berarti 12 kali 6, 72. Berarti 72 kali 10 pangkat min 2 atau 0,72 gram. Berikutnya kita cari juga massa H. Nah, H yang ada di senyawa ini itu semua akan diubah menjadi H dalam H2O. Berarti massa H di dalam senyawa H2O ini adalah massa H dalam senyawa tersebut. Sehingga bisa kita gunakan juga cara yang sama untuk mencari massa hidrogen. Nah, hidrogennya kan di sini ada 2 ya, 2 atom dikalikan AR-nya adalah 1 dibagi MR-nya air. MR air itu 18, lalu dikali 1,62 atau 162 kali 10 pangkat min 2. 162 dibagi 18 itu 9 ya. 2 kali 9 18, berarti ini 0,18 gram. Nah, Kak, bagaimana cara mencari oksigennya? Cara mencari oksigen kita nggak bisa seperti cara karbon dan hidrogen. Kenapa? Karena sini ada oksigen lagi. Jadi kita nggak tahu berapa massa oksigen, bagaimana perbandingannya, seperti itulah kira-kira ya. Sehingga maka bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat tuh, massa senyawanya kan 1,38. Kalau kita kurangi dengan massa C dan massa H, itu kan berarti massa oksigen kan? Berarti ini dikurangi 0,72 dikurangi 0,18. 0,72 tambah 18 itu 90 ya. Berarti ini kira-kira 0,48 gram. Nah, itulah massa oksigennya. Ya, karena kita ketahui nih massa dari senyawa tersebut 1,38. Kalau karbonnya dan hidrogennya sudah diketahui massanya, maka untuk mencari massa oksigen tinggal kita kurangi saja. Oke, berikutnya kita cari dulu rumus empirisnya ya. Berarti ada C, ada H, dan ada O. C-nya itu 0,72 banding H-nya itu 0,18 banding 0,48 tuh oksigen. Atau ini kalau semua saya kalikan dengan 100 berarti 72 banding 18 banding 48 ya. Lalu kan cara mencari rumus empiris adalah bagi dengan AR-nya masing-masing. AR-nya si karbon itu 12, AR-nya H itu 1, oksigen itu 16. Berarti ini 6 banding 18 banding 3. Atau sederhananya kalau kita bagi 3 semua berarti 2 banding 6 banding 1. Sehingga dapat rumus empirisnya adalah C-nya 2, H-nya 6, oksigennya 1. Setelah itu kalau teman-teman hitung ini MR-nya, itu MR rumus empirisnya adalah 46 ya.
Ya, 46. Ya, tambah 16, benar. 46. Sedangkan dalam soal itu ada jika massa molekul relatif senyawa, berarti itu kan MR-nya rumus molekul ya. Ya kan? Itu MR-nya rumus molekul itu sama dengan 92. Nah, bagi dengan MR-nya rumus empiris 46. Berarti ini 2. Artinya apa? Rumus molekulnya adalah 2 kali dari rumus empiris. Berarti C-nya 4. Lalu ini 6 kali 2 berarti hanya 12. Oksigennya juga ada 2. Ya, tinggal dikalikan yang ini dengan mengalih di sini yang 2 ini ya. Berarti C4H12O2. Berikutnya kita hitunglah massa dari mol dari senyawa tersebut kan. Nah, kita hitung dulu mol senyawa tersebut. Saya tulis ini ya. Molnya adalah gram dibagi dengan MR sama dengan gramnya 0,46 atau 46 dibagi 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi MR senyawa tersebut adalah 92. Kita coret 2, berarti 1/2 itu 0,5, berarti ini 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu mol senyawa tersebut. Sehingga kalau kita mau cari molnya si karbon, berarti mol karbon adalah, karbonnya ada berapa nih? Ada 4 kan? Dikalikan dengan mol senyawa tersebut, 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Berikutnya kalau mau cari jumlah partikel, berarti itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali bilangan Avogadronya katanya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 6 kali 2 itu 12,04 kali 10 pangkat 21 ya jadinya. Nah, kira-kira di sini tidak kurang lebih ini berarti 1,204 kali 10 pangkat 22 ya. Berarti jawabannya itu mendekati jawaban yang C. Sehingga untuk soal ini teman-teman jawabannya adalah yang C, 1,2 kali 10 pangkat 22. Kira-kira seperti itu, agak lumayan panjang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. SIMAK UI tahun 2017, ini juga ada kaitannya dengan rumus empiris dengan rumus molekul ya. Suatu senyawa yang MR-nya 267 yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung, oke, jadi langsung saja kalian ini pasti mengarah ke rumus empiris dan rumus molekul. Kita tuliskan dulu ya. Maaf, ganti dulu. Oke, ada karbon, lalu ada hidrogen dan ada klorin. Kita tuliskan dulu masanya masing-masing berapa. Karbonnya 10,8, hidrogennya 1,36, klorinnya 47,84. Oke, kalau sudah diketahui seperti ini massa masing-masing penyusunnya, langsung bagi saja dengan AR-nya. AR karbon 12, ARH itu 1, ARCl itu 35,5. 10,8 dibagi 12 itu ini hampir sama dengan 108 bagi 12 ya. Ini kurang lebih 0,9. Lalu ini tetap 1,36. Lalu ini kalau teman-teman sudah hitung ini nanti 1,34 atau 1,35 lah kalau dibulatkan ya. Nah, lalu kita temukan perbandingan dengan nilai yang bulat dan sederhana. Ini kan belum ya. Ini kan bisa kita, kalau saya kali 100 bisa jadi 90, 136, dan 135. Nah, kira-kira ini semua bisa dibagi dengan 45 supaya kita dapat perbandingan yang sederhananya. Sehingga inilah 2 banding 3 banding 3. Artinya C-nya ada 2, H-nya ada 3, Cl-nya ada 3, tapi ini masih rumus empiris. Oke. Selanjutnya kalau kita hitung MR dari rumus empiris ini, itu nanti teman-teman dapatkan 133,5. Sedangkan MR yang ada dalam soal adalah 267, berarti 267 kamu bagi dengan 133,5. Ini hasilnya adalah 2, sehingga kita kalikanlah 2 ini ya, rumus empirisnya. Maka rumus molekulnya jadi C-nya jadi 4, H-nya jadi 6, Cl-nya jadi 6. Nah, inilah rumus yang sebenarnya.
Nah, yang tanya adalah jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35, sama seperti tadi, kita cari molnya dulu, teman-teman ya. Cari molnya dulu, itu adalah gram per mr, gramnya adalah 13,35 atau 133,5 kali 10 pangkat minus 1, bisa ya, seperti itu. Dibagi mr-nya mana? 267. Ini kita coret 1/2. 1/2 berarti 0,5. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena yang tanya adalah karbon, hitung dulu berapa mol karbonnya. Si karbonnya ini ada 4 nih. Kalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini adalah 20 kali 10 pangkat min 2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga banyaknya jumlah atom atau jumlah partikelnya adalah mol dari si karbon tersebut dikalikan dengan bilangan Avogadro atau 2 kali 10 pangkat min 1 kali L-nya di sini sepertinya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Berarti ini sama saja dengan 2 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 22. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, untuk tahun 2017 ya. Secara tidak langsung itu sangat mirip dengan tahun yang sebelumnya. Mengarah tentang rumus empiris dan juga rumus molekul dan juga mencari jumlah atom karbon ya, jumlah atomnya, berarti harus dapat dulu molnya. Nah, kalau kita mau tahu molnya dari mana, harus tahu dulu bagaimana rumus molekul dari senyawa tersebut. Tahu rumus molekul dari mana? Cari dulu rumus empirisnya. Nah, bagaimana cara mencari rumus empiris? Ya, teman-teman bisa lihat lagi catatan teman-teman ataupun video yang saya sertakan di link deskripsi untuk membahas atau materi tentang rumus empiris dan rumus molekul ya. Next, soal yang berikutnya tahun 2018, ini stoikiometri tapi sudah stoikiometri reaksi. Oke. Suatu reaksi pengendapan terjadi dengan mereaksikan 100 ml PbNO3. Oke. Berarti saya tulis ulang dulu ya ini reaksinya. Timbal 2 nitrat ini ya, PbNO3 2 kali ditambah dengan 2 Ki, sepertinya itu sudah disetarakan ya, menjadi Pbi2 ditambah 2 KNO3. Lalu kita tuliskan apa yang diketahui di PbNO3 ada 100 ml, konsentrasinya 0,2 molaritas. Berarti ini kalau kita cari milimolnya, ini langsung kita kalikan saja 20 milimol. Oke. Dengan 50 ml Ki yang menghasilkan endapan PbI2. Oke, ini ada 50 ml, kita nggak tahu berapa konsentrasinya. Tapi katanya PbI2 yang dihasilkan adalah 10 milimol. Oke, ini 10 milimol. Yang ditanya adalah konsentrasi larutan Ki yang diperlukan. Kita buat dulu ya. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula PbNO3-nya adalah 20 milimol. Oke, lalu di hasil reaksi ada 10 milimol dari PbI2. Berarti juga 10 milimol ya. Di atasnya di B-nya ini belum ada. Oke. Nah, teman-teman, ingat kembali bahwa jika sudah ada mol dari senyawa hasil reaksi, maka dia jadi acuan kita untuk mencari mol-mol yang bereaksi dari pereaksinya. Artinya apa? Kalau di sini di sini diketahui hasil reaksinya 10 milimol ya. Ini jadi acuan, teman-teman. Kalau di sini 10 milimol, berarti PbNO3-nya berapa? Ini sudah pasti 10 juga. Kenapa? Karena koefisiennya sama ya. Berarti di sini sisa dong 10 milimol lagi untuk si PbNO3. Nah, berarti di reaksi ini ada reaksi pembatas yang pasti bukan PbNO3 melainkan si Ki-nya. Sekarang tinggal kita cari berapa milimol si Ki-nya. Kalau di sini 10, lihat perbandingan koefisiennya ini adalah 1:2. Berarti di sini adalah 20 milimol. Nah, karena dia reaksi pembatas, maka di sini habis ya, sehingga kita tahu bahwa mula-mulanya adalah 20 milimol. Sehingga kalau kita mau mencari berapa konsentrasinya, ingat rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Molnya 20, volumenya ini dia, 50 mili. Oke, 2/5 berarti 0,4 ya. 0,4 molaritas. Berarti jawabannya adalah yang A.
Oke, kira-kira seperti itu ya adik-adik untuk soal stoikiometri sampai dengan tahun 2018. Nanti kita akan lanjut di part yang ketiga untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Oke, sekian sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara share, like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.